Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. ويؤمن
lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum Anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه.
wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan di antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih. Mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka cari keridhaan-Nya jika mereka orang mukmin. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah
kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha terpuji, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa SSTV, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Marilah kita panjatkan karena berkat karunia-Nya jualah kita bisa bertemu kembali dalam program Gemar Ramadan, menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Senang sekali saya Miranti Mardatilah bisa kembali menemani Anda pada program kali ini. Dan semoga kita senantiasa dalam kesehatan dan keberkahan dalam menjalani ibadah di penghujung bulan Ramadan ini. Nah pemirsa, pada hari ini kita sudah memasuki hari ke-25 Ramadan 1446 Hijriah. Yang mana tak terasa kita akan meninggalkan Ramadan dalam beberapa hari lagi. Di momen-momen terakhir ini tentu kita ingin memastikan bahwa amal ibadah kita semakin meningkat. Termasuk dalam hal bagaimana kita mengelola harta agar lebih berkah di bulan Ramadan. Karena itulah tema kita pada hari ini adalah bagaimana harta bisa berkah di bulan Ramadan. Islam mengajarkan kita bahwa harta bukan hanya tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi juga bagaimana cara kita memperolehnya dan menggunakannya. Untuk itu, untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama saya seorang tamu istimewa yaitu Ustadz Haji Muhammad Diyaudin LC yang akan membahas mengenai bagaimana harta bisa berkah di bulan suci ini. Untuk itu marilah kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Ustadz kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Mengenai tema kita pada hari ini Ustadz, tentang bagaimana harta bisa berkah di bulan Ramadan. Apakah Ustadz sudah siap untuk menyampaikannya? Insyaallah. Insyaallah. Baik, untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para pemirsa HSSTV yang mulia, para shaimin dan shaimat, tentunya yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam rahmat ataupun curahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita dapat berjumpa melalui siaran Gemar Ramadan 1446 Hijriah, di mana pada kesemp
Pada kesempatan hari ini kita akan membahas yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yaitu tentang harta. Di mana kami diberi judul dalam pembahasan ini, yaitu bagaimana harta bisa berkah di bulan Ramadan. Memang kalau dilihat daripada judul ini adalah merupakan satu pertanyaan sebenarnya. Karena diawali dengan kata-kata bagaimana. Dan ini merupakan pertanyaan kalau menurut kita. Bahwa bagaimana tadi harta bisa berkah di bulan Ramadan. Nah, tentu kalau ini merupakan pertanyaan, maka tentu jawabannya adalah insya Allah akan bisa lah yang namanya harta itu berkah di bulan suci Ramadan ini. Tentu. Nah, yang dimaksud berkah ialah tidak lain adalah merupakan suatu anugerah kebaikan yang sangat luas sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana harta yang berkah itu tentu akan dipergunakan oleh seorang muslim ketika di bulan suci Ramadan. Kenapa? Kalau orang muslim yang benar-benar taat ketika di bulan suci Ramadan, dia akan selalu menggunakan hartanya dalam kebaikan. Karena waktu bulan Ramadan adalah merupakan waktu yang sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman. Sebab segala amal kebaikan yang dilakukan, dilaksanakan, diamalkan ketika bulan suci Ramadan adalah ganjarannya sangat luar biasa. Karena itulah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menyatakan yang berkaitan dengan waktu di bulan Ramadan ini. Yaitu yang berbunyi sabda Rasulullah, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa." Yang artinya atau maksudnya di mana Rasulullah mengatakan tentang kelebihan waktu di bulan suci Ramadan ini. Kata Rasulullah, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair." Karena barang siapa berbuat kebaikan, berbuat takarrub, apapun juga yang bernilai ibadah di sisi Allah ketika dikerjakan di bulan suci Ramadan. Padahal ini mungkin hukumnya sunat saja mengerjakan kebaikan itu. Tapi di sisi Allah, kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Bahwa ganjaran mengerjakan satu kebaikan yang sekecil apapun sebenarnya adalah dia itu akan mendapatkan ganjaran seperti mengerjakan amal fardu kalau dibandingkan di luar dengan Ramadan. Artinya mengerjakan sesuatu yang hukumnya sunat, dia dapat pahala, dapat ganjaran di sisi Allah seperti mengerjakan amal fardu atau amal wajib. Tentu amal wajib lebih besar daripada amal sunat dalam hal ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengerjakan apa saja yang sifatnya kebaikan di bulan suci Ramadan, dia akan mendapatkan ganjaran yang luar biasa seperti melakukan amal-amal fardu atau amal-amal wajib. Nah, apalagi mengerjakan kewajiban di bulan Ramadan ini. Nah, di mana selanjutnya kata Rasulullah tadi bahwa man ada faridatan, barang siapa mengerjakan amal fardu di bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Dia akan mendapatkan ganjaran pahala yang luar biasa
bahwa dia seperti mengerjakan 70 kali fardu kalau dibandingkan dari luar Ramadan. Mengerjakan amal fardu. Berapa banyak amal fardu yang kita kerjakan? Seperti kita mengerjakan salat 5 waktu misalnya. Mengerjakan puasa wajib di bulan Ramadan misalnya. Atau kita menunaikan zakat di bulan suci Ramadan. Kan zakat adalah sesuatu yang wajib. Kalau kebetulan dia mengeluarkan zakat di bulan Ramadan, berarti dia 70 kali lipat pahala bersedekah wajib atau membayar zakat tadi. Ini antaranya. Nah, oleh sebab itulah pemirsa sekalian, bahwa betapa besarnya segala hal kebaikan yang dikerjakan di bulan suci Ramadan ini. Lebih-lebih yang berkaitan dengan harta. Oleh sebab itulah tadi dikatakan bagaimana harta bisa berkah. Ya, tentu kalau kita, orang yang beriman dia akan menggunakan hartanya di bulan Ramadan adalah segalanya untuk kebaikan tentunya. Apakah itu dia akan menggunakan harta seperti uang untuk belanja, cari untuk misalnya napakah, apakah dia menggunakan harta untuk persiapan berbuka, persiapan bersahur, persiapan misalnya membukakan orang. Nah, itu adalah kaitannya dengan harta semua. Segala kebaikan yang berkaitan dengan harta tadi. Apakah dia gunakan untuk nanti membeli pakaian misalnya, perhiasan untuk digunakan beribadah tapinya ya. Jangan lupa ini untuk beribadah selama digunakan di bulan suci Ramadan. Itulah nampaknya keberkahan yang luar biasa ya yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, apalagi ketika kita katakanlah berusaha mencari rezeki, mencari harta tadi melalui dengan ya tentunya yang halal, tentu menggunakannya kepada sesuatu yang halal atau yang baik juga sebenarnya. Nah, ini dikerjakan ketika di mana tadi di bulan suci Ramadan tadi. Nah, oleh sebab itulah kesempatan kita menggandakan nilai-nilai harta untuk menjadi ibadah, hanya kesempatan yang sangat luar biasa adalah ketika kita berada di bulan suci Ramadan ini. Insya Allah keberkahan akan sangat kita peroleh kalau kita menggunakan asal semuanya pengguna itu dalam kebaikannya atau yang dimaksud dengan halal tadi. Karena tidak ada yang dapat menjadikan nilai ibadah kecuali kepada kita sebagai pemilik harta itu sendiri. Nah, oleh sebab itulah yang sebenarnya harta bagi seorang manusia, bagi seorang hamba adalah bisa bernilai ibadah ketika dia masih memiliki dan masih hidup manusia atau hamba itu sendiri. Oleh sebab itulah kebesertaan harta dengan seorang manusia sangat terbatas sebenarnya. Karena itu dalam hadis lain apa yang berkaitan dengan harta itu sendiri juga Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah sabdanya, akhillau ibni adama salasatun. Wahidun yatba'uhu ila qabdi ruhihi. Wa wahidun yatba'uhu ila lahdihi. Wa wahidun yatba'uhu ila mahsyarihi. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya atau maksudnya, di mana kata Rasulullah SAW tadi, akhillau ibni Adam salatatu. Segala sesuatu yang menyertai dengan anak cucu Adam, maksudnya dengan manusia itu hanya ada 3 kata Rasulullah. Artinya yang sesuatu yang bergelut dengan seorang manusia itu hanya 3 macam. Yang disebut akhilla, yang ia gandrungi, yang ia sukai, yang ia senangi, yang ia usahakan. Hanya ada 3 macam kata Rasulullah yang disebut akhillahu ibni Adam salatatu. Nah, di mana segala sesuatu yang menyertai anak cucu Adam tadi atau seorang manusia tadi, wahidun yatba'uhu ila qabdi ruhihi. Ada satu yang hanya mengikuti, menyertai manusia itu, dia sampai kepada pencabutan rohnya. Artinya sampai dia meninggal dunia saja. Itu akan beserta manusia.
Ada satu macam. Kemudian lagi ada wa wahidun yatba'uhu ila lahdihi. Wa fi riwayatin ila qabrihi. Ada lagi satu macam yang selalu beserta dengan manusia itu sendiri sampai ke liang lahatnya. Hanya sampai ke kuburnya tadi maksudnya. Ada juga. Kemudian yang ketiga wa wahidun yatba'uhu ila mahsyarihi. Satu lagi yang menyertai manusia sampai ke padang mahsyar. Artinya apa? Sampai hari kiamat, sampai hari akhirat akan beserta dengan manusia itu sendiri. Ini ada 3 macam sebenarnya di dunia ini yang selalu menyertai dengan manusia tadi. Nah, apa saja yang 3 macam itu tadi? Rasulullah pun menerangkan selanjutnya. Fa'ammal ladzi yatba'uhu ila qabdi ruhihi fahuwa maluhu. Maka adapun yang mengikuti manusia sampai kepada pencabutan rohnya, sampai kepada dia meninggal dunia, adalah tidak lain fahuwa maluhu, yaitu hartanya. Nah, jadi harta ini hakikatnya hanya sampai selama manusia hidup saja yang ia bisa miliki. Setelah itu dia akan berpisah. Kalau seorang manusia sudah meninggal dunia, apabila dia memiliki harta, miliknya hanya cuma selama hidup. Karena Rasul mengatakan demikian. Bahwa menyertai manusia adalah harta itu hanya sementara selagi hidup. Apabila dia meninggal dunia, apabila dia telah mati, maka tidak akan beserta lagi dengan manusia yang meninggal itu tadi. Walaupun seberapa banyak pun dia memiliki harta, sampai di situ sajalah dia dapat memilikinya. Dia tidak ada kemampuan apa-apa lagi kalau sudah dia meninggal dunia. Seapapun banyaknya. Nah, disitulah kita perlu mencari keberkahan dalam harta tadi. Supaya jadi kekal mudah-mudahan dan sampai ke akhirat. Nah, kemudian yang kedua kata Rasulullah, ada lagi yang mengikuti manusia, ammal ladzina yatba'uhu ila lahdihi, adapun yang mengikuti manusia sampai ke liang lahat. Hanya sampai ke kuburan lah katakan. Sampai dikuburkan manusia akan disertai terus. Tapi sampai di liang lahat saja. Akan berpisah. Siapa itu? Bahwa ahluhu, yaitulah keluarganya yang mengantar dia ke dalam liang kubur. Keluarga yang mengantarkan dia ketika penguburan si dia itu sendiri yang sudah meninggal dunia. Sampai di situ dia akan berpisah. Keluarga yang mengantarkan, itu yang mengantarkan saja. Mengantarkan sampai kemana tadi? Ke penguburan. Keluarga. Artinya sanak saudara, mungkin kenalan yang kebetulan pada waktu dia meninggal diantarkannya sampai ke liang kubur. Ke liang lahat. Tidak ada yang abadi. Nafsi-nafsi kita sendiri-sendiri nanti bertanggung jawab. Nah, kemudian kata Rasulullah yang berikutnya, fa ammal ladzi yatba'u ila mahsyarihi, adapun yang mengikuti manusia sampai ke padang mahsyarnya, sampai kepada hari perhimpunan di akhirat nanti, setelah kiamat nanti. Ada lagi ternyata. Apa itu? Bahwa amaluhu, yaitulah amal perbuatannya. Amal apa saja, pekerjaan apa saja, aktivitas apa saja selama dia hidup, itu hakikatnya akan menjadikan teman menyertai dia sampai ke padang mahsyar, sampai ke akhirat. Artinya catatan apa yang ia kerjakan. Apa yang ia amalkan akan menyertai dia. Dia misalnya selagi hidup sering beribadah, maka ibadah itulah yang menyertai dia. Dia ketika hidup sering membaca Al-Quran, seperti di bulan Ramadan ini, maka bacaan Al-Quran akan sampai ke padang mahsyar, sampai ke akhirat menyertai dia bacaannya. Bukan hanya sampai ke akhirat, sampai ke dalam kubur disertainya, ditemaninya. Asal yang baik-baik, maka menguntungkanlah bagi dia yang dibawa ke padang mahsyar, yang dibawa ke akhirat. Tapi kalau sebaliknya amal jahat yang ia kerjakan selama hidup di dunia, itu akan menemani dia juga, tapi itu adalah merupakan tentu catatan dosa bagi kita orang beriman. Maka akan menjadikan satu malapetaka bagi dia kalau ini merupakan dosa yang ia kerjakan di dunia, menemani dia sampai ke akhirat nanti, sampai ke padang mahsyar tadi. Nah, jadi kembali kepada kita bahwa segala sesuatu yang ada di dunia yang menyertai kita
Aktivitas kita hanya tadi 3. 1, harta ternyata hanya sementara hidup yang menyertai kita. Tapi kalau kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya, maka harta itu akan bisa kekal. Dalam hal penggunaan, catatan penggunaan. Penggunaan dengan cara yang baik, yang berkaitan dengan harta, maka akan menjadikan satu kebaikan, satu keberuntungan bagi seorang manusia beriman, akan ia bawa ke akhirat nantinya, ke padang mahsyar nantinya. Nah, disitulah pentingnya kita mencari dan berusaha untuk harta dengan cara yang halal, dan penggunaannya pun mudah-mudahan kita juga kawat bisa dengan cara yang halal pula. Bahkan dengan cara yang halal itu penggunaan, itulah keberkahan yang akan kita dapat. Lebih-lebih ketika di bulan suci Ramadan. Karena segala sesuatu, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita amalkan, semuanya adalah memenuhi ganjaran yang sangat luar biasa dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Banyak dalam Al-Quran menyatakan tentang keberkahan dalam bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami menurunkan Al-Quran di malam yang mulia. Berkah berarti. Di antaranya, bagaimana menurunkan Al-Quran di bulan yang mulia? Hanya bulan yang penuh berkah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh mubarakah. Mubarakah itu dari berkah tadi. Penuh kebaikan dari sisi Allah, penuh keberuntungan bagi kita sebagai orang yang beriman tentunya, yang memperoleh segala keberkatan ataupun keberuntungan itu sendiri. Dari itu jangan sampai kita lalai kesempatan ketika kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan ini untuk selalu bisa menggunakan harta yang kebetulan kita miliki untuk selalu dalam kebaikan. Karena kebaikan disitulah, yang halal itulah, insya Allah berkah akan kita raih. Sebenarnya demikian hakikat daripada harta yang berkah tadi. Nah, walaupun banyak tapi digunakan misalnya harta tapi bukan dalam kebaikan menurut agama kita, tentu akan menjadi malapetaka, akan menjadikan satu, ya katakanlah catatan dosa jadinya kalau kita tidak menggunakan kepada yang tidak halal. Seperti misalnya gunakan untuk maksiat harta tadi, wah. Karena apalagi kalau sudah di sini Allah Ta'ala di bulan Ramadan memberikan ganjaran amal kebajikan ada selalu dengan berlipat ganda balasannya. Sebenarnya hakikatnya juga kalau secara logika kita, secara katakanlah secara bahasa agama itu secara mantiknya, kalau mengerjakan keburukan, mengerjakan dosa di bulan Ramadan, juga hakikatnya dosanya adalah akan berlipat-lipat juga sebenarnya. Nah, kalau kita mengerjakan sesuatu yang menyimpang daripada ajaran agama kita, agama Islam. Nah, jadi harus berhati-hati dalam hal penggunaan harta. Hendaklah mudah-mudahan bagi kita orang yang beriman, orang yang muslim, orang yang taat, gunakanlah kepada sesuatu yang tentunya yang halal, yang baik menurut syariat agama Islam tentunya. Insya Allah disitulah akan keberkahan akan kita raih sebenarnya dalam hal penggunaan itu sendiri. Karena banyak tadi baik melalui Al-Quran, melalui hadis-hadis Nabi, bahwa keberkahan itu bisa didapat sesuai dengan kemampuan dan keinginan atau kemauan dari hamba yang beriman itu sendiri dalam hal penggunaan harta. Nah, oleh sebab itulah jangan lupa selagi kita masih berada di bulan suci Ramadan ini, kita sangat dianjurkan seperti misalnya bersedekah sunat, selain daripada mengerjakan yang wajib-wajib. Ya, sedekah sunat itu macam-macam. Apa kita membukakan orang berpuasa, apa kita memberi nafkah kepada keluarga kita yang wajib nafkah dengan cara yang terbaik dan yang baik. Karena segala keperluan dalam kehidupan ini kita tidak lepas tentunya dengan yang namanya harta benda. Contoh seperti pakaian yang menutup aurat, itu kan merupakan harta sebenarnya yang perlu kita gunakan kepada kebaikan tadi. Apakah kita beli makanan, minuman, dan lain-lainnya, nah di mana semua itu adalah bisa dapat berkah bila kita gunakan dengan cara yang halal, apalagi kita gunakan harta itu tadi ketika kita
masih berada di bulan suci Ramadan ini. Nah, dengan demikian, maka mudah-mudahan segala apa yang kita uraikan, kita paparkan ini ada manfaat selagi kita masih berada di bulan suci Ramadan ini, karena ini sebagai peringatan atau hanya sekedar mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, pemirsa sekalian, betapa perlu kita waspada dalam hal penggunaan, pemanfaatan daripada harta apabila kita kebetulan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ingat bahwa yang namanya harta adalah merupakan titipan Allah kepada kita. Harta adalah merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita masing-masing daripada hamba Allah ini, yang tentunya akan sangat berbeda. Tapi kalau kita bisa menggunakan, ada yang banyak, ada yang sedikit, tapi kalau kita bisa menggunakan kepada yang baik, sedikit tapi berkah, itulah yang sangat-sangat kita cari sebenarnya. Karena keberkahan itulah keberuntungan. Karena keberkahan itulah yang mengabadikan harta kita sampai kepada kita bawa keuntungan ke akhirat nanti. Kalau hanya sekadar di dunia, ya habis-habis begitu saja tentunya harta. Kalau kebetulan habis, tapi kalau tidak habis, siapa lagi yang memiliki harta selanjutnya setelah kita meninggal dunia? Tidak lain adalah mungkin ahli waris kita saja yang nanti akan menikmatinya. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas tausiahnya yang begitu mencerahkan. Mungkin sebelum menutup nih, saya ada pertanyaan nih Ustadz. Bicara soal harta yang disebut ma'al dalam Al-Quran, apa kira-kira hakikat harta bagi seorang hamba atau seorang manusia? Terima kasih. Berkaitan dengan harta, apa itu hakikat harta? Harta dalam Al-Quran itu disebut mal. Ya. Juga ada dalam Al-Quran disebut amwal. Mal dengan amwal itu adalah merupakan kata satu dan kata jamak. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, kata Allah dalam satu ayat. Mal itu harta, dan anak cucu adalah hanya merupakan al-mal wal banun zinatul hayat, hanya perhiasan kehidupan di dunia. Harta ini sekedar untuk di dunia saja. Itu bahasanya mal. Kemudian kata jamannya amwal juga disebutkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta benda yang kamu miliki itu, wa auladukum, dan anak cucu kamu, kalau kamu memiliki anak cucu, adalah hakikatnya adalah fitnah. Ini merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Arti fitnah kan cobaan, di antara pengertian fitnah. Itu di antaranya. Arti sebutan harta dalam bahasa Al-Quran adalah ma dan amwal. Kemudian secara arti atau pengertian, ma itu memang kata bahasa daripada Al-Quran itu sendiri. Itu kalau diterjemahkan kepada bahasa kita, kepada pengertian orang kita sebagai orang Indonesia, katakan, ma itu adalah sesuatu yang kamu condrongi, sesuatu yang kamu senangi, itulah yang disebut harta. Karena kita selalu condong, selalu ingin. Siapa yang tidak ingin dengan harta? Semua orang ingin yang namanya memiliki harta tadi. Nah, jadi itulah sebabnya kita perlu sekali memperhatikan daripada apa yang namanya harta itu, supaya benar-benar yang kita condrongi itu tidak ada yang istilahnya membawa kepada kerugian lah bagi kita. Mudah-mudahan kepada yang menguntungkan. Nah, kemudian apa itu hakikat harta sebenarnya milik manusia? Hakikat harta yang dimiliki manusia kalau menurut versi agama kita, menurut konteks Al-Quran dan hadis, sebenarnya cukup simpel sebenarnya. Karena itu ada di dalam sebuah riwayat bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, yaqulu ibnu Adama mali mali. Kata Rasulullah SAW,
Di mana pada waktu itu kata Rasulullah, seorang manusia anak Adam dia akan berkata, mali, mali, hartaku, hartaku katanya. Ada di antara manusia yang mengatakan, mengungkapkan demikian, hartaku, hartaku. Artinya dia selalu terkenang, selalu ingat dengan hartanya. Selalu yang dia condrongi tadi, yang selalu dia kasihi, yang selalu dia mungkin dia kumpulkan dan seterusnya, dia tabung atau apa namanya. Dia akan berkata, hartaku, hartaku. Kalau semakin banyak dia akan menganggap, wah khawatir bagaimana yang namanya hartaku itu. Bagaimana akhirnya, bagaimana jadinya. Nah, Rasulullah menyatakan demikian, mali, mali. Akan berkata seorang anak cucu Adam, seorang manusia, hartaku, hartaku. Tapi apa kata Rasulullah? Wahallaka min malika illa ma'akalta fa'abnaita wa ma labista fa'ablaita au tasaddaqta fatamdi, kata Rasulullah. Fa'amdaita au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu apa maksudnya? Kalau tadi seorang manusia akan berkata hartaku, hartaku, hartaku. Apa kata Rasulullah berikutnya menyatakan tentang harta tadi? Wahallaka min malika. Tidak ada bagi engkau yang namanya harta engkau itu sendiri. Tidak ada harta engkau. Illa ma akalta. Kecuali yang maksud harta engkau adalah apa yang engkau makan, fa'abnaita, maka dia akan sirna. Apa yang engkau makan, itulah harta kamu. Hanya makan, yang diminum tentu termasuk. Itu harta kamu hakikatnya. Satu. Yang kedua, wa aumalabista, dan apa yang engkau pakai daripada pakaian, apa yang engkau pakai daripada perhiasan, fa'ablaita, maka semua yang engkau pakai itu dia akan lusuh akhirnya. Dia akan hancur juga sebenarnya. Itulah harta kamu kata Rasulullah. Yang dimakan, diminum, harta kamu. Yang dipakai, yang dikendarai termasuk, yang ditinggali, itulah harta kamu. Tempat tinggal maksudnya. Kemudian ada lagi yang lebih kekal, harta tadi. Wama tasaddaqta, dan apa yang engkau sedekahkan, fa'amdaita, maka akan lama, akan kekal. Dia sampai ke akhirat. Itu harta kamu. Nah, jadi harta bagi seorang manusia menurut versi daripada ajaran agama kita dari Rasulullah hanya 3. Yang lain tidak ada harta kamu. Mungkin hanya rezeki kalau itu. Apa yang engkau ambil manfaat, mungkin punya harta banyak tapi sekedar melihat, mungkin sekedar menghitung-hitung saja tapi tidak digunakan. Sekedar melihat saja, sekedar memegang saja, sekedar mungkin menyimpan saja. Hakikat harta kita, karena tadi mengatakan hartaku, hartaku kan. Harta kamu yang engkau makan, engkau pakai, dan yang engkau sedekahkan, karena itulah harta yang akan kekal sampai ke akhir. Harta kamu itu, bukan harta siapa-siapa. Milik kamu yang engkau sedekahkan, itulah yang kekal. Kalau yang tadi dimakan ya habis katanya. Atau orang Banjar mungkin jadi hampas, jadi kotoran saja. Pakaian akan lusuh. Berapa kali kita memakai akhirnya ya kan rusak, kan buruk mungkin bahasa kandangan. Tapi yang bisa kekal, harta kamu adalah yang engkau bisa sedekahkan. Apakah sedekah wajib seperti di zakat, bayar zakat, apakah sedekah sunat seperti infak, nafkah, dan seterusnya, berderma. Nah, itulah yang akan mengekalkan kamu, yang benar-benar menjadi harta kamu. Yang lainnya kalau engkau simpan begitu saja, engkau tabung begitu saja, ya nanti siapa yang menggunakan? Kalau kamu tinggal mati, ya sudah. Nanti pewaris kita lah yang akan menggunakan harta itu sendiri. Nah, mungkin itu diantaranya hakikat harta bagi seorang manusia. Oke, baik. Masya Allah, pemirsa, begitu banyak pelajaran berharga yang kita dapatkan pada hari ini. Kita telah memahami bahwa sejatinya keberkahan harta itu terletak dengan bagaimana cara kita menggunakannya di jalan yang diridhoi oleh Allah. Dan sedekah dan berbagi kepada sesama adalah cara terbaik untuk menjadikan harta kita berkah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz telah menyampaikan tausiahnya dan memberikan jawaban yang luar biasa mencerahkan, dan semoga hal tersebut tadi bisa menjadikan ilmu baru dan bisa dijadikan pelajaran dan bisa diamalkan oleh para pemirsa SSTV yang ada di rumah.
Dan untuk seluruh pemirsa, jangan lupa saksikan besok untuk tema dan tausiah yang tidak kalah menarik lainnya hanya di Gemar Ramadan, menggali hikmah, menebar berkah di bulan suci. Saya Miranti Mardatila bersama Ustadz Haji Muhammad Diyaudin dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.